Menantu Erdogan, sang pembuat drone Israel alias mencabut nyawa pasukan Armenia. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev membenarkan jika pasukan angkatan bersenjata Azerbaijan menggunakan pesawat tanpa awak atau drone buatan Turki dalam perang melawan Armenia. Ternyata drone tempur Turki itu adalah buatan menantu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari Middle East Eye, Azerbaijan sebelumnya resmi membeli drone tempur buatan Turki bernama Bayraktar TB2 pada awal pembelian. Azerbaijan baru membeli 6 unit drone tempur buatan perusahaan Bayraktar yang tak lain adalah milik Selçuk Bayraktar, menantu Erdogan. Saat perang Armenia kembali pecah pada 27 September 2020 lalu, drone Bayraktar TB2 dikabarkan banyak ditembak jatuh oleh rudal sistem pertahanan udara S-300 milik militer Armenia. Aliyev mengakui jika drone buatan Turki sangat membantu pasukan Azerbaijan dalam pertempuran di Nagorno-Karabakh. Dalam berita Viva Militer pada Rabu 14 Oktober 2020 lalu, diketahui jika sejumlah artileri tempur pasukan angkatan bersenjata Armenia hancur jadi sasaran tembak drone Bayraktar TB2. Berkat drone canggih Turki yang dimiliki oleh militer Azerbaijan, korban kami di garis depan menyusut. Drone ini menunjukkan kekuatan Turki dan itu juga memberdayakan kami, ujar Aliyev dikutip Viva Militer dari TRT Haber. Drone Bayraktar TB2 pertama kali diperkenalkan pada 2014 lalu. Sejak diproduksi secara massal, drone Bayraktar dibeli oleh 4 negara, yakni Ukraina, Qatar, Libya, termasuk Azerbaijan. Sayangnya, sejak 6 tahun diproduksi, sudah lebih dari 20 drone Bayraktar jatuh oleh sejumlah artileri. Namun, kehebatan dari drone ini tidak bisa diragukan lagi. Kapan Indonesia beli atau Indonesia sudah beli? Ya, tidak tahu. Sementara itu, dilansir dari republika.co.id, Financial Times mengungkapkan bahwa program pesawat tanpa awak atau UAV Turki menjadikan negara itu sebagai kekuatan drone yang sedang berkembang. Harian Inggris yang berbasis di London itu menulis bahwa drone produksi Turki kini menjadi saingan kuat bagi program drone produksi Amerika Serikat, Israel, dan juga China. Media Inggris itu mengungkapkan bahwa militer Azerbaijan telah menerbitkan rekaman drone bersenjata buatan Turki yang menghantam sejumlah posisi militer, menyerang sistem pertahanan udara, unit artileri, dan tank militer tentara Armenia. Harian itu juga menyebut industri drone Turki berkembang adalah puncak dari upaya negara itu selama 2 dekade untuk meningkatkan produksi pertahanan guna mengurangi ketergantungan Turki pada pembelian senjata dari Barat. Drone Turki itu kini telah digunakan di 5 zona konflik asing dalam beberapa tahun terakhir, yakni di langit Suriah, Libya, Irak Utara, dan Mediterania Timur, dan terakhir di Nagorno-Karabakh, tanah Azerbaijan yang diduduki Armenia. Sementara itu diberitakan sebelumnya, drone Turki menarik banyak perhatian setelah serangannya berhasil melumat pasukan Suriah didukung Suriah ataupun Rusia. Ini merupakan kali pertama Turki menggunakan drone ANKS dan Bayraktar TB2 buatan mereka dalam skala dan intensitas seperti itu di Suriah. Drone Turki yang terbang di atas wilayah udara adalah pengubah permainan taktis, kata Direktur Program Studi Keamanan dan Pertahanan Edam Can Kasapoglu dilansir dari Al Jazeera. Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan pasukan Turki menghancurkan 2 jet tempur Su-24 Suriah, 2 drone, 135 tank, 5 sistem pertahanan udara, dan menetralisir lebih dari 2.500 pasukan Suriah dengan drone-nya. Sama halnya dengan drone ANKS, drone Bayraktar TB2 adalah pesawat tanpa awak jenis medium altitude long endurance yang diproduksi oleh Baykar Makina. Dilansir dari Army Technology, drone ini memiliki kecepatan jelajah 70 knot dengan ketinggian penerbangan operasional 24.000 kaki. Pesawat tanpa awak itu juga mampu terbang selama 24 jam dengan jangkauan komunikasi sejauh 150 km. Memiliki rentang sayap 12 meter, drone tersebut menampilkan desain monokok yang mengintegrasikan struktur V-tail terbalik. Kendati hanya dapat membawa amunisi terbatas, TB2
mampu menghancurkan kendaraan lapis baja seperti yang terjadi di Idlib. Selain itu, drone ANKS yang dilansir dari Air Force Technology, drone ANKS merupakan pesawat tanpa awak jenis medium altitude long endurance yang dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industries untuk angkatan bersenjata Turki. Pesawat itu dapat melakukan berbagai misi seperti intelijen real-time, pengawasan pengintaian, akuisisi target, dan juga pelacakan. Dengan kapasitas 200 kg, drone ANKS dapat membawa berbagai muatan untuk misi khusus. Drone tersebut menggunakan radar sintesis SAR, radar terbalik ISAR, dan radar dengan indikator pergerakan tanah GMTI untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan juga melacak target diam atau bergerak. ANKS dilengkapi kamera elektrooptik atau inframerah generasi baru untuk menangkap gambar dan video beresolusi tinggi dalam segala cuaca dan juga kondisi, baik siang maupun malam. Pesawat tanpa awak itu juga dilengkapi dengan sistem identifikasi kawan atau musuh, yaitu IFF. 2 stasiun senjata underwing yang dimilikinya dapat membawa senjata seperti Roketsan Smart Maker Munitions yang diluncurkan dengan peluncur misil dan Sirit 2,275 in. Di sisi lain, Jerman mendesak Turki menahan diri dari provokasi dalam sengketa gas di Mediterania Timur. Ini adalah respon atas keputusan Turki kembali mengirim kapal riset ke Mediterania Timur. Ankara harus mengakhiri interaksi antara detente dan provokasi jika pemerintah tertarik dalam pembicaraan, seperti yang telah berulang kali ditegaskan, kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas seperti dilansir Reuters pada Selasa 13 Oktober kemarin. Maas kemudian mengimbau Turki untuk tetap terbuka untuk melakukan pembicaraan dan meminta Ankara untuk tidak melanjutkan eksplorasi gas di wilayah laut yang lebih kontroversial. Sebelumnya, menurut pesan yang dikirim pada sistem peringatan maritim Navtex, Angkatan Laut Turki menyatakan kapal Ourukris akan melakukan aktivitas di wilayah itu, termasuk ke selatan Pulau Castellorizo Yunani mulai hari ini, atau tepatnya pada 22 Oktober mendatang. Turki pertama mengerahkan kapal riset seismik atau Ourukris dan kapal perang ke wilayah sengketa maritim pada 10 Agustus dan memperpanjang misi itu meski mendapat protes dari Yunani dan Uni Eropa. Kapal itu akan bergabung dengan misi terbaru survei seismik oleh 2 kapal lain yang bernama Ataman dan Cengiz Han, papar pesan Navtex. Turki dan Yunani bertikai atas klaim sumber daya hidrokarbon di Mediterania. Yunani mengklaim hak atas perairan di sekitar Castellorizo, tapi Turki menolak klaim itu. Turki mengklaim memiliki hak lebih besar di Mediterania Timur karena memiliki garis pantai yang lebih panjang. Klaim itu pun ditolak oleh Yunani yang mendapat dukungan dari Uni Eropa.